kita akan membuat video uji coba karbohidrat sederhana. Bahan-bahan yang kita perlukan yaitu yang pertama tampan plastik, kemudian ada biskuit, margarin, tepung, pisang, tahu, telur rebus, gula pasir, ada kentang, tomat, dan juga nasi. Pada percobaan pertama ini, kita akan melarutkan bahan-bahan ini menggunakan larutan iodium. Yang pertama, meletakkan bahan-bahan yang digunakan di atas tampan plastik, memberi label pada masing-masing yang akan diuji coba, kemudian memberikan 2-3 tetes betadin pada setiap bahan-bahan yang kita uji coba. Langsung saja dimulai dari bahan biskuit. Di sini kita akan meneteskan betadin ini antara 1-2 tetes. Kemudian mentega, tepung, pisang, tahu, telur rebus, gula pasir, kentang, tomat, nasi. Setelah 4 langkah tadi sudah kita lakukan, yaitu amati perubahan yang terjadi pada masing-masing bahan makanan yang kita sudah tetesi betadin. Jika bahan tersebut berubah warna, maka bahan tersebut mengandung karbohidrat. Jika bahan-bahan tersebut tidak berubah warna, maka tidak terkandung karbohidrat. Pada pembacaan hasil, biskuit berwarna biru kehitam-hitaman. Ini tandanya biskuit mengandung karbohidrat. Kemudian pada margarin tidak berubah warna, artinya pada margarin tidak mengandung karbohidrat. Kemudian pada tepung terigu berubah warna, yang berarti tepung terigu mengandung karbohidrat. Kemudian pisang berubah warna, yang artinya dia juga mengandung karbohidrat. Kemudian pada tahu tidak berubah warna, yang artinya tahu tidak mengandung karbohidrat. Kemudian pada telur tidak mengandung karbohidrat karena tidak berubah warna. Kemudian pada gula pasir tidak mengandung karbohidrat karena tidak berubah warna. Kemudian pada kentang tidak mengandung karbohidrat karena kentang tidak berubah warna. Kemudian pada tomat tidak mengandung karbohidrat. Nasi mengandung karbohidrat karena dia berubah warna. Demikianlah video uji karbohidrat sederhana. Di sini kita mengambil kesimpulan, yaitu biskuit, tepung, nasi, dan juga pisang mengandung karbohidrat. Dan bahan-bahan yang lain seperti telur, gula pasir, kentang, tomat, dan juga tahu, margarin tidak mengandung karbohidrat. Alat dan bahan: piring, lilin, sendok, bulu ayam, gula, ayam, putih telur, tahu, dan kangkung. Langsung kepada uji coba yang pertama. Langkah pertama, kita nyalakan lilin. Langkah selanjutnya, kita bakar bulu ayam dan amati aromanya. Langkah selanjutnya, kita bakar ayam
dan amati aromanya. Aroma ayam sama dengan aroma bulu ayam. Langkah selanjutnya, kita bakar putih telur. Amati aromanya. Aroma telur sama seperti aroma bulu ayam. Langkah selanjutnya, kita bakar kangkung. Lalu, amati aromanya. Aroma kangkung sama seperti aroma bulu ayam. Selanjutnya, kita bakar tahu. Lalu, amati aromanya. Aroma tahu sama seperti aroma bulu ayam. Langkah selanjutnya, kita bakar gula. Setelah dibakar, kita amati aromanya. Aroma gula tidak sama seperti aroma bulu ayam yang dibakar. Baiklah, kesimpulan yang kita dapat dari uji coba protein ini yaitu aroma ayam, putih telur, kangkung, dan tahu sama seperti aroma bulu ayam. Namun, aroma gula tidak sama seperti aroma bulu ayam. Kemudian praktek uji protein berikutnya, alat dan bahan, ada sendok, lilin, korek api, bulu ayam, seledri, tempe, terigu, roti, dan kacang tanah. Langkah yang pertama, yaitu nyalakan api menggunakan korek api. Kemudian, bakar bulu ayam. Lalu, amati aromanya. Langkah selanjutnya, yaitu ambil seledri dan bakar. Lalu, amati aromanya. Aroma seledri sama seperti aroma bulu ayam. Kemudian, ambil roti dan bakar. Lalu, amati aromanya. Aroma roti sama seperti aroma bulu ayam. Langkah selanjutnya yaitu ambil terigu menggunakan sendok, lalu bakar. Amati aromanya. Aroma terigu tidak sama seperti aroma bulu ayam. Kemudian, ambil tempe, lalu bakar. Setelah dibakar, amati aromanya. Aroma tempe sama seperti aroma bulu ayam. Kemudian, ambil kacang tanah menggunakan sendok, lalu bakar. Amati aromanya. Aroma kacang tanah sama seperti aroma bulu ayam yang dibakar. Baiklah, kesimpulan kali ini, seledri, roti, tempe, kacang tanah mengandung protein, namun terigu tidak mengandung protein. Kali ini saya akan mempraktikkan 3 uji lemak. Yang pertama, lemak sederhana. Yang kedua, emulsi lemak. Dan yang terakhir, merupakan uji kerataan lemak.
Untuk praktek yang pertama yaitu lemak sederhana. Pada uji kali ini kita memerlukan bahan dan alat. Kita memerlukan tahu, tepung terigu halus, mentega, larutan gula, kecap, minyak goreng, putih telur, kuning telur, nasi, roti tawar. Untuk peralatannya, kita memerlukan sendok kecil, kemudian pipet tetes, lalu ada kertas stempel yang sudah digunting atau sudah dipotong-potong, label nama, pena, dan buku catatan untuk mencatat hasil. Untuk itu, kita memulai praktiknya. Haluskan terlebih dahulu Langkah yang bahan-bahan pertama kasar, yaitu haluskan terlebih dahulu bahan-bahan yang kasar. Lalu tata berjajar kertas sampel. Kemudian beri label. Setelah diberi label, Langkah kemudian selanjutnya, menamakannya memberi agar tidak nama tertukar kertas saat sampel agar membacakan tidak hasil. tertukar saat membacakan hasil. Kemudian Setelah itu, masukkan masukkan bahan-bahan ke kertas sampel menggunakan pipet tetes. Kemudian ratakan bahan-bahan yang cair menggunakan pipet tetes seperti kuning telur, kemudian larutan gula, setelah itu putih telur, kemudian minyak dan minyak goreng. Ratakan bahan-bahan yang padat menggunakan sendok seperti mentega, nasi, tahu, terigu, dan roti. Diamkan beberapa saat. Untuk hasilnya, bisa dilihat pada bagian belakang kertas sampel. Bahan yang mengandung banyak lemak menembus bagian belakang pada kertas. Jika yang tidak atau seperti basah, itu karena air, sementara yang menyerap merupakan lemak. Kesimpulan yang didapatkan yaitu minyak goreng, kuning telur, dan mentega mengandung banyak lemak, sedangkan bahan yang lain tidak atau sedikit mengandung lemak. Untuk bahan-bahannya ada minyak kemasan, minyak kelapa, bensin, minyak curah, minyak jelantah, air, sendok, dan gelas. Langkah pertama, letakkan gelas, kemudian masukkan 5 sendok makan air.
Kemudian, masukkan 5 sendok makan bensin pada gelas yang lain. Selanjutnya, tambahkan minyak jelantah pada masing-masing gelas. Setelah itu, aduk hingga homogen. Kemudian diamkan selama beberapa saat dan sisihkan. Lakukan langkah yang sama, seperti masukkan 5 sendok makan air dan bensin pada masing-masing gelas. Kemudian, tambahkan dengan minyak curah. Aduk hingga homogen, kemudian sisihkan dan diamkan beberapa saat. Lakukan langkah-langkah yang sama menggunakan minyak kelapa. Aduk hingga homogen, kemudian sisihkan dan diamkan beberapa saat. Lakukan langkah-langkah yang sama lagi menggunakan minyak kemasan. Aduk hingga homogen, kemudian sisihkan dan diamkan hingga beberapa saat. Aduk hingga homogen, kemudian sisihkan dan diamkan untuk beberapa saat. Setelah didiamkan beberapa saat, kita amati minyak jelantah yang dicampur dengan bensin berwarna hijau, sedangkan minyak ditambah air tidak menyatu. Bensin yang dicampur minyak curah akan berwarna hijau, sedangkan
air yang dicampur minyak curah tidak menyatu. Kemudian, bensin yang dicampur minyak kelapa menyatu dan berwarna hijau, tetapi yang dicampur air tidak menyatu. Bensin yang dicampur dengan minyak kemasan berwarna hijau dan menyatu, sedangkan air tidak. Bisa dilihat perbedaan warnanya. Bensin yang ditambah minyak jelantah lebih berwarna hijau, sedangkan minyak yang ditambah air tidak menyatu. Selanjutnya yaitu uji emulsifikasi. Bahannya ada air, minyak kemasan, larutan sabun, aquades, pipet tetes, sendok kecil, sendok makan, dan 2 buah gelas. Langkah pertama, siapkan 2 buah gelas, berikan masing-masing 5 sendok makan air. Kemudian pada gelas pertama, berikan minyak kemasan sebanyak 5 sendok kecil. Aduk hingga homogen. Pada gelas yang kedua, kita beri aquades 5 sendok makan. Lalu tambahkan dengan minyak kemasan sebanyak 5 sendok kecil. Kemudian ditambah dengan larutan sabun sebanyak 5 tetes. Aduk hingga homogen. Baiklah, hasil yang didapat yaitu minyak dengan air tidak menyatu atau tidak stabil.
Sedangkan air yang dicampur dengan sabun, aquades, dan minyak menyatu atau stabil.